Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk mengingat karya terbesar yang Yesus Kristus lakukan dalam hidup kita di kayu salib. Mari kita menghayati bahwa hal ini merupakan wujud kasih Tuhan kepada seluruh umat manusia melalui karya penebusannya. Tuhan mau kita mengalami karya salib Kristus itu. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi hanya Yesus yang rela mati untuk orang berdosa. Itulah yang kita syukuri hari ini. Pada hari peringatan kematian Tuhan Yesus saat ini, melalui topik ibadah kita diyakinkan bahwa Yesus yang mati di kayu salib adalah hamba Tuhan yang menderita. Karena itu, kita patut mensyukuri karya penebusannya untuk kita. Marilah bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya! Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 84 ayat 1. Aut naginorga turohaku. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 199 ayat 1. Saya ingot Yesus Tuhan mi. Yesus Tuhan nang rodo kita jona
Saat ini kita berdiri menghadap Tuhan, lihatlah salib Yesus. Sembari kita merenungkan kelemahan dan kealpaan kita atas kehendaknya dalam segala perbuatan kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang tersalib karena dosa kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, oh Tuhan Yesus, domba Allah yang menanggung dosa kami. Engkau telah datang menebus kami, membasuh kami dari dosa melalui darah-Mu yang tercurah di Golgota, sebagai bukti betapa besar kasih-Mu kepada kami. Namun kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus kehidupan kami dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 458 ayat 3, Barita Naum Mulii. Firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah,
Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 412 ayat 1. Didolok adui. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dan
Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 81 ayat 1, Yesus mual ningoluku, dan kita memberikan persembahan pertama dan kedua, dan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah pada perayaan Jumat Agung saat ini yang tertulis dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merenungkan makna kematian Yesus disalib pada momentum Jumat Agung ini. Yesus menuntaskan tugas penebusan dan penyelamatan dengan menempuh jalan penderitaan, jalan sengsara, via dolorosa, dan berakhir di kayu salib di Golgota. Allah bersedia meninggalkan kealahannya masuk ke dalam rupa manusia dan melakukan inkarnasi dalam wujud manusia. Allah memilih menjadi manusia dengan menjadikan penderitaan dan kematian menjadi bagian utama dari proyek keselamatan dan penebusan dosa. Secara utuh Yesus menjalani hidup sebagai manusia dari lahir hingga mati, dan dia merasakan bagaimana manusia itu hidup dan menderita karena penolakan, kehausan, kelaparan, kemiskinan, tidak memiliki tempat menetap, bahkan menerima hukuman yang tidak adil. Sekali lagi itu semua adalah karya Allah yang memberi keselamatan dengan menempuh jalur yang seharusnya kita manusialah yang mesti menempuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tergantung dan mati di kayu salib sesungguhnya adalah kehinaan besar bagi perjalanan hidup manusia. Namun Tuhan Yesus menempuh itu semua agar semua orang memandang dan menengadah ke atas bahwa hukuman kita telah ditanggungnya. Tuhan Yesus berkorban mati di kayu salib agar orang memandang dan menengadah ke atas, melihat
betapa tingginya kasih dan pengorbanan Yesus bagi kehidupan kita. Dan salib itu sesungguhnya adalah tanda bahwa Yesus mempersaksikan puncak tertinggi dari sebuah karya penyelamatan dan penebusan yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Salib itu merujuk kepada tingginya kasih setia Allah bagi kita, dan Yesus menuntaskan dan berhasil menyatakan tingginya kasih setia Allah itu, sehingga siapapun yang memandang salib itu dan menghidupinya, sesungguhnya ia akan menjadi bagian kekal dari keselamatan itu. Allah sendiri menyatakan bahwa sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kebahagiaan sejati jika tidak melewati jalan sengsara. Demikianlah Yesus hamba Allah menderita tumaun bernit demi menunjukkan betapa dia sangat dekat dengan manusia. Tidak ada satupun pengalaman hidup kita yang tidak dirangkulnya. Tidak ada air mata yang tidak disekanya. Tidak ada rasa sakit yang tidak dipulihkannya. Bahkan kematian pun direngkuhnya demi kehidupan kita. Semua kehidupan Yesus sangat terkait dengan kehidupan kita. Penderitaannya terkait dengan penderitaan kita. Bahkan sesungguhnya penderitaan kitalah yang dia pikul, dan dosa kitalah yang dia tanggung. Maka saudaraku, janganlah berpaling dari salib Kristus. Arahkanlah seluruh penderitaanmu ke salib yang kudus itu. Arahkanlah seluruh hidupmu menatap ke salib yang menjulang. Maka pada akhirnya yang kita saksikan bukanlah keburukan. Yang kita saksikan adalah kemuliaan Allah yang menjadi milik kita. Bahkan tidak akan ada seorang pun dari antara kita yang kehilangan kehidupan. Bahkan tidak ada seorang pun dari kita yang menyerah terhadap derita dan kematian. Namun sebaliknya kita semua menerima kekuatan baru, pengharapan baru, dan bahkan keberanian untuk menuntaskan segala tanggung jawab hidup sebagai orang yang telah diselamatkan dan ditebus Yesus Kristus. Sebab Yesus telah membayar dosa kita dengan tuntas dan lunas, dan kehidupan kekal menjadi milik kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Pada hari ini kami semakin diyakinkan bahwa dosa kami telah Engkau pikul di kayu salib. Bahwa akibat dari dosa kami itu telah Engkau bayar lunas dan tuntas. Sehingga kami tidak akan menerima derita akibat dari dosa itu. Engkau telah memikulnya di kayu salib, menderita, bahkan sampai pada titik penderitaan yang paling rendah. Tidak lagi seperti manusia, tidak lagi seperti anak manusia, gambaran penderitaan yang sangat luar biasa, yang seharusnya kamilah yang memikulnya dan menderita akibatnya. Tetapi Engkau telah menggantikan kami lewat penderitaan dan kematian-Mu di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga menjadi kemenangan bagi kami orang-orang berdosa ini. Yakinkan kami Tuhan, supaya kami mampu melewati hari-hari kami. Saat derita, air mata, dan sengsara datang, kami semakin diyakinkan, kami tidak sendiri, Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan telah memenangkannya terlebih dahulu, supaya kami semakin diyakinkan dalam menjalani kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Inde nomor 86 dan kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal. Engkau utus menjadi manusia, menderita, sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan, dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkanlah kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan buka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang beritakan kasih dan jalan kehidupan yang Kau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati atau hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami. Ingatlah kami dalam kemuliaan-Mu dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!